Bahkan kulupnya Yesus pun Theos. Dari dulu masa nggak paham, saudara? Sebab dalam dialah berdiam secara jasmania Theotes ini seluruh Theos, Bang. kepenuhan keteosan. Apa? Theotes ini berarti Theos atau gimana? Iya, Theos itu kan Tuhan. Atau dikatakan keilahian. Theos kan yang Anda cari, Bung? Iya, Ketemu, Theotes kan? sama dengan Theos. Iya, Theotes itu keilahian. Theos Tuhan, Theotes keteotesan atau ketuhanan. Sama seperti di dalam Filipi 2 nomor 6. Di situ juga Theos. Bisa pandir. Iya bisa. Diulang-ulang malah di situ. Filipi 2 nomor 6, Theos, Theos, Theos menjadi manusia, Theos mati di atas tiang salib dan seterusnya. Diulang-ulang di situ. Paulus tidak main-main. Paulus ini tidak main-main. Makanya tadi dia mengajak kemudian untuk meninggalkan asas lama terkait Kristus. Asas barunya Kristus itu adalah Theos itu sendiri. Coba. Loh, justru di sini kan di ayat sebelumnya dikatakan sini hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Sebab di dalam dialah berdiam secara jasmani seluruh kepenuhan kealahan. Dan kamu telah dipenuhi di dalam dia. Dialah kepala semua pemerintah dan penguasa. Ya, nah tadi yang saya mau tanyakan ini, keteosan dengan Theos ini sama? Atau di sini kan ada sama, Bang. Kalau Theotos berbicara dan Theos sama? keteosan itu, ya sudah. Theos itu kan berasal dari kata Theo. Theo ini ketika kemudian dikatakan Theotes itu sama halnya kealahan. Theos kan artinya kalau dalam lai itu diterjemahkan menjadi Allah. Iya, betul. Theos Allah, betul. Sedangkan iya, betul itu. Nah, sekarang kalau dikatakan Theotes itu berarti wujud Allah atau lembaga Allah atau keilahian. Nah, ini bahayanya sebab di dalam Yesuslah berdiam secara biologis, somatiko, tubuh manusia, seluruh kepenuhan keteosan. Nah, sekarang kalau kita lihat lagi di dalam Filipi 2 nomor 6, yang menjadi daging di sini adalah Theos. Cek. Yang menjadi daging adalah Theos. Yang walaupun dalam rupa Theos tidak menganggap kesetaraan dengan Theos yang harus dipertahankan. Jadi Theos tidak mempertahankan kemudian dirinya sebagai Theos. Di data nomor 7-nya jelas dikatakan melainkan si Theos mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama seperti manusia, antropos. Jadi Theos mengosongkan dirinya, lalu Theos ini mengambil rupa manusia, mengambil rupa hamba, lalu menjadi sama dengan antropos, manusia. Gimana ceritanya tuh? Tuhan Theos berubah menjadi manusia. Kira-kira bisa nggak diterima ini oleh para nabi nih, ajaran kayak gini? Theos, Tuhan pencipta langit dan bumi, berubah kemudian menjadi daging manusia. Dan kalau Anda baca data nomor 8-nya, situs semakin mengerikan. Theos setelah menjadi manusia, dikatakan bahwa dia taat sampai mati. Dia taat, merendahkan diri dan taat sampai mati, bahkan mati di atas kayu salib. Ini mengerikan sekali. Di situ dikatakan Thanatos. Thanatos itu artinya maut, mati.
Jadi Theos setelah menjadi manusia, mati dia di atas tiang salib. Sangat berbahaya. Makanya Islam datang kemudian meluruskan ajaran para nabi yang dibengkokkan. Tapi memang ada hal yang menarik, Bung. Bukan saya mengajarin. Tuhan mengatakan di dalam Ulangan 4, maka sekarang ini wahai orang Israel, dengarkanlah ketetapan dan peraturan yang kuajarkan kepadamu, yang dilakukan, dan lakukanlah semua itu supaya kamu hidup dan memasuki serta menduduki negeri yang diberikan Elohim kepadamu dan nenek moyangmu. Janganlah kau menambahi apa yang kupirmankan kepadamu, dan janganlah kamu menguranginya. Jangan kau tambahi dan janganlah kau menguranginya. Dengan demikian kamu berpegang pada perintah Elohim yang kusampaikan kepadamu. Makanya kenapa orang Yahudi tidak menjadi Kristen? Karena Kristen adalah yang dinubuatkan juga di dalam 2 Petrus 2. Orang-orang Kristen ini, apologet Kristen, selalu menuduh kami umat Islam bahwa yang dituliskan di dalam 2 Petrus 2 ini adalah untuk Islam. Tidak. Coba kita lihat. Sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Elohim. Kalau berbicara mengenai umat Elohim berarti kan umat Israel. Demikian pula di antara kamu, Bani Israel, akan ada guru-guru palsu. Mereka mengajarkan, mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan. Nah, siapa yang mengajarkan pengajaran? Umat Islam tidak mungkin memasukkan pengajaran ke sana, nggak mungkin. Ini dalil. Memasukkan pengajaran-pengajaran yang sesat, yang membinasakan. Bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka. Jadi penguasa yang menebus mereka ini adalah Elohim yang telah membebaskan mereka dari tanah Mesir. Dan dengan jalan demikian segera mendatangkan kebinasaan pada diri mereka. Coba, banyak orang akan mengikuti cara hidup mereka yang dikuasai oleh nafsu, dan mereka jalan kebenaran akan dihujat. Coba lihat, siapa yang menghujat Taurat? Siapa yang menghujat jalan kebenaran? Siapa yang mengganti dan menambah-nambahkan hukum Taurat yang datang kepada Bani Israel? Kalau di Islam tidak ditambahkan, karena mereka sudah mencampur adukan kemudian firman Tuhan dengan yang bukan firman Tuhan. Maka Islam datang mengajak mereka menanggalkan itu semua dan masuk kepada hukum baru yang diajarkan kemudian Al-Quranul Karim. Karena kenapa? Apa yang diajarkan Musa sudah hancur lebur. Apa yang diajarkan para nabi, mereka sudah hancur lebur. Tak ada lagi yang bisa jadikan sebagai pegangan. Maka Allah mendatangkan hukum, di mana hukum ini diperuntukkan kepada mereka juga. Ya ahlal kitab, qad ja'akum rasul, setelah datang kepada kalian rasul kami. Nah, ini yang perlu dipahami dengan baik, saudara-saudara. Jadi Paulus ini mengajarkan bahwa pencipta kita, Tuhan kita yang satu itu turun menjadi 100% daging. Dengan demikian kulubnya, zakarnya, anusnya Yesus adalah kepenuhan keilahian. Ngeri sekali, ngeri. Demikian. Jadi gini Bang, sebelum saya istirahat, gini saya mau berbicara sedikit sama Bro Admin ini. Gini ya Bang, Bro Admin, maaf sebelumnya saya bukan mau menggoyahkan iman kekristenan Anda. Tetapi jujur saja, saya pribadi, saya sebagai Kristen, saya berpegang teguh itu di hukum Taurat Bang. Kenapa? Karena tidak ada Allah lain selain aku. Itu aja yang saya pegang teguh, yang paling utama ya. Bukan berarti ya surat-surat Paulus itu tidak benar. Ada juga kok hal yang benar yang disampaikan Paulus, dan ada juga hal yang tidak benar, kan gitu. Jadi ini semua ujian iman untuk kita umat manusia, umat beragama ya. Kalau orang menganggap itu benar, ya silakan diimani. Menganggap tidak benar, ya tidak usah diimani. Begitu aja Bang. Jadi abang jangan berpikir saya ini provokator atau mau merusak keimanan Kristen atau mau mengganggu keimanan. Enggak, bukan begitu maksud saya Bang. Karena ini iman saya gitu. Saya mengutarakan ini supaya abang juga dapat mengerti apa yang saya rasakan gitu. Jadi abang jangan menjudge saya bahwasanya saya ini tidak percaya Paulus, Anda berdosa gitu. Enggak gitu. Karena dari segi
yang nyata pun Bang, sekarang lah ya, Katolik itu kekristenan yang pertama loh Bang. Kekristenan yang paling awal adanya Kristen itu Katolik. Begitulah saya katakan ya. Abang tahu kan surat pengampunan dosa di dalam Katolik? Itu yang memunculkan adanya Kristen Protestan. Itu pencetus Kristen Protestan itu salah satunya itulah John Luther. Nah, abang bisa baca-baca juga kalau misalnya abang nggak tahu gitu. Kalau misalnya udah tahu, bagi-bagi ilmu abang sama saya gitu, Bang. Oke, makasih Bang ya. Ya, cek. Noah, yang bikin keberatan Assalamualaikum beradmin warahmatullahi itu, wabarakatuh. Untuk yang Anda di itu ini baru Kristen, Islam, tapi nggak percaya Paulus. untuk Itu yang masalah tuh. lensanya Muslim sudah laki-laki. Bukan masalah percaya atau Tidak enggaknya, mau Bang. lanjut, ya, bisa langsung Itu masuk ke kan sana ya. ujian, Bang, gitu. Terima kasih. Wassalamualaikum Jadi kalau warahmatullahi isinya wabarakatuh. firman semua, perkataan Tuhan semua, ya udah, nggak ada yang perlu dipertanyakan, nggak ada yang perlu diperdebatkan kan gitu, tinggal mengikuti aja. Di sini kan ada kontradiksi antara perjanjian lama, perjanjian baru, antara Matius, Markus, Lukas, Yohanes sampai Wahyu, itu kan ada kontradiksi, ada yang kurang sinkron di antara ayat-ayat tersebut. Ada pernyataan yang begini dan begitu. Jadi itu sekarang tergantung kita manusianya berpikir dengan logis. Kira-kira ini benar nggak surat yang dibawa oleh si ini gitu. Kira-kira penyampaian ini benar nggak, sesuai nggak dengan perjanjian lama. Itu harus kita sinkronkan juga Bang. Nggak bisa semata-mata ada perjanjian Tuhan dengan ini, nggak bisa gitu. Kita harus mensinkronkan dari awal. Karena udah saya katakan berulang kali di Komal ini, saya adalah hukum Tuhan itu, ketetapan Tuhan itu ya tidak bisa diganggu gugat. Kalau dia bilang A ya itu A, bilang B ya itu B, begitu Bang. Jadi begitu juga sama halnya dengan Nabi. Kenapa Nabi Abraham itu sangat dipuji dan sangat disenangi oleh Tuhan? Karena dia menjadi orang benar itu karena imannya. Kenapa saya bisa katakan begitu? Tuhan menyuruh Abraham untuk mempersembahkan anak sulungnya, disembelih nih. Tapi apakah dia tanya, kenapa Tuhan kok saya harus sembelih anak saya? Enggak. Dia langsung kan mau nyembelih anaknya. Itulah contoh ketaatannya. Jadi saya juga taat dengan ajaran Taurat bahwasanya tidak ada Tuhan selain aku, selain Allah, kan gitu. Oke. Jadi menurut Anda surat Paulus ini bukan firman Tuhan, jadi Anda nggak percaya gitu? Ada memang di situ firman Tuhan kan Bang, karena ada juga sebagian di situ perkataan Yesus yang disisipkan di pemberitaan Paulus itu kan berarti kan firman Tuhan. Tetapi semuanya kan harus disinkronkan juga dengan di surat-surat yang lainnya, begitu Bang. Makanya iman kita diuji gitu, iman kita diuji. Kalau kita meyakini semuanya, ya udahlah, nggak tahu gimana kan gitu. Wah, ini silakan Bro Admin sebelum ke Bang Nyuma, ini Kristen aneh ini nggak percaya tuh surat Paulus. Iya. Kalau Pak Noah bilang itu dalam ruang iman Pak Noah sendiri, ya jangan sebut Kristen. Apalagi menyebut Katolik, universal. Kalau sebut Katolik kita sudah, apa sih namanya, kalau bahasa Indonesia mungkin istilah yang lebih mudah dipahami, ada lembaganya. Nggak bisa kita asal ngomong kita punya iman Katolik tapi saya punya iman pandangan sendiri, nggak bisa seperti itu. Apalagi tadi jenengan menyebut Katolik dan misalnya mohon maaf ya, soal sejarah indulgensi atau apa sih ya, itulah soal rapot merah memang tidak. Saya bukan menyerang Katoliknya gitu Bang, tapi abang sendiri Kristen apa? Saya Katolik, bahkan jenengan menyebut tentang peristiwa itu. Kemudian Katolik. ada Martin Luther saja Bang, percaya dengan surat-surat Paulus. Itulah tadi Bang, makanya ada muncul reformasi Kristen Protestan itu kan karena adanya sekarang saya Protestan percaya nggak dengan surat gitu, Paulus dari Katolik sendiri gitu. Bukan, Protestan percaya nggak dengan surat-surat Paulus? Gimana Bang? Protestan sendiri percaya nggak dengan surat-surat Paulus? Tidak sepenuhnya Bang. Protestan, astaga, Protestan mana ya, yang tidak sepenuhnya? Tidak sepenuhnya, karena memang ya tidak sepenuhnya gitu. Ya oke lah. Soalnya saya baru tahu ada Kristen yang tidak percaya dengan surat-surat Paulus. Ya mohon maaf nih.
Mohon maaf sekali, beneran. Iya. Saya baru itu bahkan Kalau- jenengan mengatakan di bawah hukum Taurat. Iya, karena gini Bang, kalau misalnya percaya itu tidak akan ada denom-denom lain Bang. Katolik ya tetap Katolik. Misal karena Kristen pertama itu Katolik kan, itu tidak akan ada denom-denom lain. Percaya Bang di situ. Bukan itu denom itu perkembangan. denom Iman itu terjadi bertumbuh. kan Nggak karena- bisa seperti itu, Bang. Apalagi Denom jenengan di itu bawah kan- hukum Taurat, di bawah Taurat yang mana? Denom itu kan ada yang bawa Bang. Kan gitu, Denom ada itu yang kan- bawa. Oke, ngomong dulu silakan. Gini loh aja Ah, intinya gini loh. No, apa yang paling mendasar kamu nggak percaya Paulus? Ya, ketika Paulus mengatakan ya tadi awalnya Paulus ini menduakan Yesus ya, dia tidak percaya bahwasanya Yesus itu utusan, sang juru selamat yang diutus oleh Tuhan, sang pencipta langit dan bumi. Tapi tiba-tiba bertobat, bertobat dan mengatakan, menyiarkan bahwasanya Yesus ini adalah Tuhan. Itu kan Oke. udah jauh itunya. Tapi kalau dia bertobat, dia mengatakan, oh iya, Yesus ini sang Mesias, itu oke. Itu tidak Kayak gitu, jadi Bro Admin. masalah, gitu. Ya, makanya tadi menurut Noah, Paulus nggak konsisten. Tadinya Saulus percaya Yesus utusan Tuhan. Setelah dia bertobat, Yesus Tuhan. Itu silakan. nggak konsisten karena dulunya jahat kemudian bertobat menjadi baik, begitu ya. Ya sudah sih kalau memang Bang, kalau memang bukan seperti begitu. itu ya. Sedangkan Yesus sendiri dia mengaku dia adalah utusan. Jadi Itulah gimana dia gitu? makanya. Oke. Sebentar, makanya aku Dimana- tanya. iya, oke. Ya, makanya aku tanya di mana secara eksplisit Paulus mengatakan bahwa Yesus adalah Theos. Yang tadi Bang Suma sampaikan kepenuhan kealahan. Itu maksudnya Yesus itu ilahi. Memiliki sifat kealahan. Bukan secara eksplisit menyebutkan dia Theos atau Bapa. Maksud saya di situ. Soalnya jangan sampai jenengan terjebak dengan kata bahasa Indonesia. Berarti kalau nggak percaya Yesus Tuhan, jenengan nggak percaya 1 Korintus 8:6 dong. Yang mengatakan bagi kita hanya ada satu Allah, yaitu Bapa. Sumber segala sesuatu, ya kan? Sudahlah Noah, kau Yesus Kristus. Gilanya Oke lah, aku Bang. tengok Noah, gilanya aku tengok Noah. Bikin ribet aja kau. Gara-gara apa juga nggak percaya kau sama si itu. Sekarang ginilah ya abangku Asian Naulina lagu. Beginilah abangku. Udah aku bilang sama kalian, Tapi aku Noah bukan benar mau- bukan Muslim kan ya? Atau Aku bukan mau agama lain menggoyahkan iman kalian ya. Bukan gitu Noah. Itu kan? terserah kalian mau Kau buat gimana. alasan, kau nggak jelas alasanmu juga. Kau sokono dole, begitu sudah. Kau irum ni hala Islam sokono neng, sokono ma posisina. Hala kau berdebat agama Kristen. Bahasa Indonesia aku Ini nggak ngerti. lain sokono ni, semakin maki hala gitu hitan no kan. Bang, Oh, bahasa belum- Indonesia bang. Biar Kalau aku juga paham. bolo nang BG. sesuai rohani, BG. bolo nang sesuai rohani lain nang sokono ni. Begeleku. Adong do lapatan non sude Oh, iya, bahasa Indonesia, hadoan. Adong do tiki. Nah, jadi unang pola lai aha on Holland don. Holland di angan-angan jo. Imang Oh, itu silai. Hubo to lekku, Oke. hubo to lekku. Ali posisi na lekku. Hala ko ni ihu jator sa gamata. Bolo pedang lumoro hanila tang setuju lai adong nasi percaya lai. Unang ido lai ium songono apalagi ditonton ribuan jolma sedang kita merbadai apalagi halaki itu hita ido maksud tu lekku. Ima nasi botolai asalas rohana leku. Hado otak. Aku nanti minta tolong sama Banyuma. Banyuma tolong nanti terjemahkan ya. Iya, sebentar. Iya, Habis ini, nanti- biarkan iya. dulu cakap. Iya. Tolong Kalau terjemahkan memang- nanti. Silakan. Kalau memang gitu ya tujuan lai ya oke lah gas lah Le. Yang penting maksudku unang sampai hita paililah diri sendiri. Oh, dah leku pos roham dah. Oke gas maleku gas. Enggak. Tolong diterjemahkan. Ini saya terjemahkan, Bang Handi, boleh ya? Iya, boleh. Ini saudara Lamhot
mau pinjam motor sama saudara Noah. Tapi kemudian saudara Noah lagi di pinggir laut, tidak bawa motor. Sementara Lamhot ini mau pergi di tempat pasar malam. Nah, saudara Noah kasih saran kepada dia untuk pasang knalpot saja di betisnya. Jadi dia tinggal gas saja katanya. Itu tadi dibilang gas saja, gas katanya. Itu Bang Handi. Bukannya motornya Noah udah ditarik debt collector? Itu dia makanya saudara Lamhot ini disuruh pasang knalpot motor di betisnya supaya bisa melaju cepat. Ngeng gas saja katanya gitu Bang Handi. Di mana Om Lailaho? Bahas bisnis mereka tadi barusan. Oh gitu. Pantesan Iya. akura-akura aja tadi. Betul. Gitu. Lamho, bener itu? Iya, Andis. Iya bener. Gini. Gini Andis. Oh Andis, kita betul kata si Juma ini tadi. Kita bahas motor pas di pasar malam, terus kita bahasnya nanti keluarnya kasihlah si Juma ini 2.000, kasihan dia udah jadi parkir sehari. Saya dengan Lamhot ini bang, Udah 2.000 si Juma ini. Udah jaga parkir, Aduh, apa kan? saya dengan untuk Lamhot ini blokir satu perpanen kampung. ini ya tidur. Iya. Tidak monitor kalau tidak beluap. Apa kau Mana tidak Bu Esti nih, Mbak Esti? Tidur lu. Saya sama Lamhot di satu kampung. Dia bilang, kamu jangan ngegas kali, kenapa? Santai-santai aja. Enggak, aku bilang aku biasa-biasa ajanya. Enggaknya pala aku mengegas-ngegas, enggaknya aja aku menghujat, aku bilang gitu sama dia. Oh ya udahlah, lanjutkanlah kalau gitu katanya. Justru dia yang datang ngegas. Ya, Lamhot. Nah, dia baik tuh bang. Orang baik kok Lamhot. Iya, memang baik. Dia nggak pernah telan knalpot. Betul itu. Lamhot. Yalah, saya izin dulu lah bang ya, izin turun dulu ya. Ngantuk saya oke, nih. oke. Thank you. Tar dulu Noah. Oh jadi baru tahu juga loh, malam ini Noah terbuka loh Bang Juma, bahwa ternyata Noah ini pertama tidak percaya surat Paulus. Kedua dia tidak percaya Yesus Tuhan. Dia Nasrani. Gitu. Tidak sepenuhnya bang, bukan tidak percaya, tidak sepenuhnya percaya. Karena selain perkataan Tuhan itu, dia mengakui Yesus itu sebagai Tuhan. Banyak kok perkataan-perkataan Paulus itu yang sifatnya mengajarkan gitu. Wah, cuman itu aja karena ketika Paulus berbicara mengenai ketuhanan itu, bahwa Yesus itu Tuhan, berarti kan Yesus ini kan seorang manusia, bahwasanya manusia itu kan tidak mungkin menjadi Tuhan. Itu udah ada kok di hukum perjanjian lama. Jadi bolak-balik kita bahas, kita capek juga gitu. Itu aja inti dasar dari semuanya gitu. Percuma kita kita A ke B sampai ke Z, bolak-balik A sampai ke Z lagi, sirkuit Mandalika sampai Sabang Merauke, tetap intinya ya Tuhan itu tidak mungkin digambarkan serupa dengan manusia, karena Tuhan itu yang Maha Pencipta kan gitu. Tidak mungkin kita menciptakan robot, kita jadi robot kan gitu. Betul. Jadi nggak percaya kalau Tuhan pernah turun ke bumi. Ya kan makanya saya bilang, saya udah paparkan ini ya nggak mungkin lah. Telunjuknya aja, istilahnya jari-jarinya aja, anggap aja lah begitu ya. Mungkin jari-jarinya aja nyentuh bumi ini udah hancur, apalagi kalau memang Tuhannya yang turun kan gitu. Itu ungkapan saya gitu. Benar sekali. Luar Jadi biasa. ya yang bisa bertemu dengan seorang sang pencipta itu hanya orang yang dipilih Tuhan sendiri gitu. Bukan kita yang mengatakan itu, ya Alkitab yang mengatakan kayak Betul sekali. iya. Jadi tidak semudah itu. Jadi Noah bagaimana Lamhot? Motornya. Uruh semangat lek. Nomor rekeningnya aja Juma, biar aku kirim 5.000. Kasihan kau udah hujan-hujan seharian jaga parkir. Bisa juga menghibur. Lamho jangan alihin topik.
Tapi aku yakin ya kan, kalau si Juma ini yakin aku masuk surganya ini gara-gara pintar kali dia ini Injil-Injil Tuhan. Tapi kalau si ini, si Handi, si siapa sih tadi Gundar, Maaf. si terus kawan-kawannya ini ku tengok masuk surga juga, cuman dipertimbangkan banyak kali ceritanya. Kayak kok panitia surga ini nentuin orang. Semoga semoga diterima kalian ya, Handis ya. Tapi ku tengok, tapi kalau ku tengok dari gayamu, Nggak perlu saya didoain oleh pemakan babi, bro. Pemakan babi itu doanya nggak manjur. Oke. babi bukan alasan jadi masuk neraka, Handis. Dari situlah, dari cara-cara ngomong inilah dari kemarin nggak tahu aku kayak mana sifatmu di kampung ya. Udah aku jamin kau kalau masuk masuk surga pun kau dipertimbangkan 100 kali. Si Lamhot. Aduh. Ada ini temannya siapa? Lah Sahotang siapa kemarin itu Ngandi? Hotang si Hutang. Iya, si Hotang. Oh, kalau ketemu si Hotang ini rame Indonesia nih. Nggak tahu di mana teman kita itu satu. Lagi Diku- yang Dikumpulin si Hotang. yang yang kemarin nggak ikut ya, yang siapa ikut si tadi ya, si Sugi itu paling benci aku. Kalau si Sugi nggak mungkin dipertimbangkan lagi, udah kalau udah mati langsung lah masuk sana kau. Dikumpulin ya, segar-segar. Kalau si Lamhot ini si sama Handi si Hotang nih. tengok masih Dikumpulin tahu. bertiga nih, rame nih. Kalau si Handi ini masih bisa, soalnya aku dengar tadi ada di hafalnya 2 ayat Alkitab. Akulah Yesus katanya. Apa sih? Aku percaya Yesus adalah Tuhan, gue katanya tadi. Di mana? Tadi kau bilang, Handi, jangan kau tambah-tambahin dosamu. Kau bilang tadi, aku percaya Yesus. Aku sering makan babi di pojokan, kau bilang. Anak durhaka. Nggak derhaka. Di mana di Karo ya lagi di anu kah? Lagi di Tanah Toba. Oh, ora mas, ora. Ini si Handi ini pernah aku tengok di Donoto makan babi ini. Rasa yang gue tahu. Ngelasa Bang Handi. Gimana? Kalau babi itu gimana sih rasanya, bro? Kalau apa mas? Ah, motor itu kok knalpotnya di betis gitu. Oh, buat ini, Udah, Bang. buat Jangan nambok terusin ini. lagi. Nanti jadi ada penghujatan kan nggak baik. Iya. Betul Nggak tuh. apa-apa, Ini Kak. Dia kan nggak bisa hidup kalau nggak gitu si Lamhot. betul Nah, kayak itu kan betul kalau betul kayak katanya. Saya sifatnya gini bang, selagi saya bisa mengalah, saya selalu mengalah. Tapi kalau memang nggak bisa lagi, ya udah gitu. Jadi maksudnya ya janganlah. Intinya kan kita kan berdebat, ya kan berbagi ilmu, mencari perbandingan itu hal biasa. Itu udah lumrah itu di kehidupan manusia. Iya, Pokoknya betul. jangan kita usahakan betul itu Bang itu Noah. totalitas negara itu paling tinggi bang. Cuman Bang Kesatuan, ya. Noah, cuman Bang Noah, kalau aku tuh orangnya kan, kalau kita dihujat ya harus terima. Kalau orang ngehujat kita ya orang itu harus terima dihujat juga lah. Jangan cuman Emang suka-suka kamu pernah aja. dihujat? Nggak ada Jangan- yang hujat kamu, Lamhot. Jangan dipikir gara-gara si ini siapa sih namanya ini gak jadi suka-suka aja, nggak berani orang sama aku, pikirnya masa ya. Aku tanya Noah dulu deh. Bro Noah, kamu lebih nyaman di room Muslim apa di room Kristen? Lihat roomnya juga bang, nggak semua room Muslim itu nyaman dan nggak semua room Kristen itu juga nyaman. Sebenarnya semua tergantung yang membawakan gitu, bukan tergantung room Muslim atau Kristennya. Iya, tapi Bang Bentar Noah, dulu, saya nanya Noah dulu. tapi dengar Saya- dulu. Di ini saya nih, gini. di malam sering kamu di sini di sahabat Bang Juma. Bagaimana menurut kamu, Noah? Noah, ke-mute. Noah. Jadi gini bang, mungkin teman-teman yang di bawah ini mungkin bisa kita bilang, lihat kalau udah saya naik, bosan Noah terus gitu kan. Saking seringnya saya naik di room ini. Jadi gini, makanya saya bilang tadi bukan karena komal Islam atau Kristen, tetapi memang karena pembawa acaranya ya, pembicaranya gitu ya.
Itu yang membuat kita merasa nyaman atau tidaknya begitu. Jadi kalau room-room lain ada juga sih yang enak, room Kristen juga ada ya juga yang enak. Makan saya juga menentang. Saya pernah naik loh ke room Kristen, menentang kalian jangan menghina gitu, jangan menghina agama yang lain gitu. Karena kita tidak diajarkan untuk menghina ataupun menghujat gitu. Ya silakan kalau mau bahas, tapi jangan. Bukan masalah itunya, ini masalah intern dulu nih. Pasti kamu nanti nggak mendapat tempat kalau kamu mengaku Kristen, tapi kamu nggak percaya Yesus Tuhan dan tidak percaya tulisan Paulus. Nah, kamu Iya. diamankan di sana pasti. Nggak apa-apa bang, itu kalau memang itu udah ganjaran saya bagi di depan manusia, di hadapan manusia nggak apa-apa. Yang penting di hadapan Tuhan bukan itu yang saya dapatkan kan gitu. Ya pasti nggak nyaman dong. Ya nggak masalah bang, itu kenyamanan yang seperti itu nggak juga mengurangi mata pencarian saya. Nggak juga saya nggak makan gara-gara itu bang. Ya bukan masalah itu bro. Ya kalau Anda di tempat muslim seperti ini Anda nyaman pasti. Karena sebagian besar argumentasi kamu itu ya memang seperti itu. Apa adanya gitu. Nah bro admin aja tadi tiba-tiba naik naik tensinya itu. Loh tumben lo gak percaya tulisan Paulus. Tiba-tiba kan naik dia. Biasanya santai naik dia gitu loh. Nah ini yang terjadi Karena nanti. aku bertanya Bang Andi, aku nggak naik. Aku tuh tanya, kok bisa nggak percaya Iya Paulus tensi lu gitu? naik Iya kan. itu. Iya. Karena memang beda-beda bang. Jujur aja, abang boleh jalan-jalan ke komal lain ya. Contoh komal Kristen aja dulu ya. Itu ada yang mengaku Yesus itu Tuhan, ada juga yang tidak, ada juga yang mengaku Yesus Tuhan itu Tritunggal, tapi mereka tidak mengakui Yesus itu utusan. Itu macam-macam bang. Jadi banyak sekali pengaruh-pengaruh gitu, banyak sekali macam-macam yang aneh-aneh lah gitu. Itu Iya, macam-macam. kalau soal dogmanya kan memang banyak variasinya dan mereka punya komal sendiri-sendiri. Iya, Cuman itu banyak. tadi saya taunya Bang Noah ini Kristen, ya entah Protestan atau apalah. Saya Dan Protestan saya bang. ya Protestan. Setahu saya sih Protestan juga mengakui surat-surat Paulus gitu loh. Iya, itu Teman-teman saya juga sebenarnya gitu loh maksudnya. denom itu nomor kesekian-sekian ya bang ya. Yang paling penting itu jalan pemikiran kita gitu. Bukan karena denomnya gitu. Karena gini, contoh Kopassus diharuskan punya fisik kuat ya. Tapi di balik fisik kuat itu kan ada juga kelemahannya ya. Begitu juga denom ini bang. Tapi kan Denom kan sudah punya dasar ya, maksudnya ya terserah lah. Cuman saya bingung aja kalau ada Denom yang mengatakan tidak percaya Paulus tetapi mengaku dia Kristen begitu loh. Atau mungkin dia punya penamaan lain. Enggak bang. Ini kan berarti kan seperti kalau sudah ada yang seperti ini misalnya Bang Stanley Saya itu nggak punya yang dasar sekarang untuk convert. percaya Paulus gitu. Ya. Karena dasar arti Kristen sendiri adalah pengikut Kristus, bukan pengikut Yesus gitu, bukan pengikut Paulus. Itu dasarnya kan gitu Kristen itu. Tapi Tapi kalau kan arti beritanya Kristen juga itu dari pengikut Paulus itu. Paulus, apa gimana bang? Kristen itu kan beritanya dari Paulus juga. Kalau Paulus nggak menulis tentang Kristen, nggak mungkin jenengan tahu tentang Kristen toh. Bukan begitu. Kristen mula-mula itu lahirnya di Antioquia. Jadi Saulus itu di situ ya mengajar di universitas. Saya bilang lah gitu ya. Dia mengajar di situ. Yang diajarnya itu kan ya murid-murid Yesus juga gitu. Ya, terus mereka kan menamai diri mereka itu Kristen ya. Mereka menamai diri mereka Kristen artinya yang dianggap mereka itu ya kami ini adalah pengikut, sama kayak abang bikin klub bola gitu. Misalnya ABCD itu artinya itu untuk nama abang sama kawan-kawan abang yang menciptakan klub bola ya itu sama seperti mereka gitu bang. Berarti Bukan Bang Noah berarti percaya nggak tulisan Paulus yang itu, yang mana? yang tadi disebut? Itu kan dari Yang surat Paulus toh? ya kalau itu saya percaya. Yang saya udah katakan yang saya tidak percaya adalah ketika Paulus menyebutkan bahwa Yesus itu adalah Tuhan gitu. Ya, oke. Berarti Ya ketika makanya ada Paulus mengatakan Yesus Tuhan atau berarti surat Filipi itu ya khususnya ya,
yang tidak Ya itu dipercaya. saya meragukan itu bang gitu. Oke. Ya sudah lah. Karena menyamakan kedudukan Tuhan dengan kedudukan manusia itu salah tuh, sangat salah gitu. Oh, kalau Bukan anak Allah berarti masih boleh nggak kalau anak Allah? bukan kalau anak Allah itu ya kita juga anak Allah kok bang, karena kita kan ciptaannya. Boleh ya kalau anak Allah masih boleh ya, tidak menyamakan Ya ya. kalau itu ya wajar, karena kita kan ciptaannya ya. Apakah ciptaan itu bukan anak-anaknya kan gitu ya, anak-anaknya Oh pasti. ya, oke oke. Ya, saya sudah dapat poinnya. Jadi Iya, itu aja bang. Bukannya saya tidak percaya. Jadi makanya itu ada ayat-ayat yang kontradiksi gitu, yang kurang sinkron dengan perjanjian lama dan perjanjian Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Itu perlu kita pelajari gitu bang. Bukan kita harus menganggap itu salah total. Bukan begitu. Itu kan menguji oh ya, keimanan kita. satu Iya. lagi. Kan itu tadi dari surat Paulus ya. Kalau murid Yesus yang mengatakan ya Tuhan dan Allahku gitu percaya enggak? Atau punya pandangan yang lain? Yang mana itu bang? Thomas waktu Thomas berkata waktu ketemu penampakan Yesus. Terus kan Thomas menjawab ya Tuhan dan Allahku begitu. Itu pemahamannya bagaimana? Oh ya Tuhan dan Allahku. Ya, Ya, itu kan sama halnya kalau itu sama halnya seperti ya Musa itu dianggap Allah oleh orang-orang Yahudi pada zaman itu, Bang. Karena Yesus itu kan berkata-kata bukan dari mulutnya sendiri melainkan apa yang telah dibisikkan Tuhan kepada beliau. maksudnya dianggap Allah gimana itu? Ya maksudnya dianggap Allah karena apa yang disampaikan Yesus itu kan langsung firman dari Tuhan. Penyambung lidah Allah. Nah, itu ada di Bible. Penyambung lidah Allah. Itu kata Gitu, kiasan ya. Iya, itu kata kiasan. Jadi gini, kalau misalnya gini Bang ya, contoh aja ya biar kita benar mengerti. Kita kesampingan itu dulu. Abang diperintah presiden nih, ya untuk nyampein suatu informasi sama saya. Pasti abang bilang mandat presiden kan gitu, bukan mandat abang. Tapi yang nyampein abang gitu. Tetap aja itu mandat dari presiden kan gitu. Oke, kalau Noah seorang Kristen, aku bertanya, berapa Tuhan Noah? Tuhan satu Bang, jual beli. Tuhan satu. Ya, Nah, kalau Allah itu Tuhan apa enggak? pokoknya kalau di dalam bahasa Indonesia itu ke orang Indonesia mengertinya Tuhan ya. Kalau Allah ini kan udah bahasa secara khususnya lah ya. Kalau orang Yahudi dulu berbicara ya Elohim atau Yahweh seperti itulah Bang. Berarti Kalau kalau diartikan sama orang Indonesia, orang Kristen ini berarti Tuhannya dua. Tiga. maksudnya Bukan, dua Bang. gimana? Kalau Bang Noah ini bukan Tritunggal. Kristen tapi bukan dogma Tritunggal yang menyatakan Yesus Tuhan, beda. Gini Bang, saya ngerti maksud Abang. Itu pengulangan bahasa Bang. Pengulangan bahasa itu bukan berarti dua gitu. Tuhan Allah itu kan mempunyai makna yang sama ya, arti yang sama lah kita katakan gitu. Cuman dari bahasa yang berbeda begitu Bang. Kok bahasa berbeda, kan kita mengatakan Indonesia. Ya Tuhan. Kalau Indonesia ya Tuhan, itu bahasa umum. Indonesia ya Tuhan. Kalau orang Kristen di Indonesia ini berapa Tuhannya? Ya macam-macam Bang. Ada yang menganut Tritunggal. Ada yang menganut Tritunggal, ada yang mengatakan Yesus gitu. Ada yang mengatakan Elohim, macam-macam Bang. Ada yang mengatakan Yahweh. Oke, mengapa dikatakan dia Tritunggal? Ya nggak tahu saya Bang, saya tidak mengimani Tritunggal. Abang mengimani apa? Saya mengimani ya Tuhan yang ada itu ya satu gitu. Tuhan yang Esa.
udah lari tuh kata abang, udah lari tuh. Larinya gimana bang? Larinya itu kita berkata Indonesia, arti bahasa Indonesia. Kalau diartikan bahasa Indonesia, berapa Tuhannya? Ya Tuhan yang Esa. Sir untuk sisa nih. Pemula sih kok jual beli. Nggak usah kita lari dari itu. Bang. Mengajar bahasa Indonesia dia sendiri nggak lancar bahasa Indonesia. Tuhan yang Esa bang. Ya, Nggak usah kita. ya makasih begitu Bang Noah bicara. tadi udah ngobrol ya. Jadi saya sudah paham jenengan bukan, maksudnya tidak pakai dogma Tritunggal kan begitu. Kalau saya memang pakai dogma Tritunggal. Iya bang. Begitu saja ya. Ya, oke, Kalau makasih. Enggak, sebelum Iya, Anda Bang. Noah pamit, saya mau nanya satu-satu. Dari jual beli dulu. Yesus itu Tuhan atau utusan Tuhan? Jual beli dulu. Yesus itu adalah utusan dan Tuhan. Oke. Utusan dan Tuhan. Bro admin lagi, enggak apa-apa. Wah, terlalu, Bro admin. Bro. Bro admin, Yesus itu Tuhan atau utusan Tuhan? Ya sesuai dogma saya, Bang Handi, Yesus Tuhan. Tuhan. Putra dan Roh Kudus Tuhan. Oke. Bro Noah, Yesus itu Tuhan atau utusan Tuhan? Yesus itu adalah juru selamat dan jalan kebenaran yang diutus oleh Tuhan Sang Itu Pencipta lain langit dan dengan- bumi. Diam dulu kau, Bro. Aduh. Lain itu. Diam dulu kau. Kau udah jawab pertanyaan Tuhan dan utusan Tuhan. Bro admin Tuhan. Tinggal Noah, silakan. Utusan Tuhan atau Tuhan? Yesus itu adalah juru selamat dan jalan kebenaran yang diutus oleh Tuhan Sang Maha Pencipta langit dan bumi beserta Lain. isi-isinya. Itu terlalu panjang kata Anda. Simpel aja sampaikan. Enggak perlu bang, kita akan menjelaskan yang memang terterang. Udah dijawab. Menurut Noah itu Yesus utusan Tuhan. Masa kamu nggak dengar? Katanya pandai bahasa Indonesia. Jadi di sini ada 3 Kristen, jawaban Enggak gitu, berbeda. Bang Handi. Jual beli itu Yesus itu adalah Tuhan dan utusan Tuhan. Bro admin Tuhan, Bro Noah utusan Tuhan. Jadi gitu, 3 Bang Handi. Kristen jawabannya berbeda. Enggak berbeda. Semua Kristen mengaku Yesus utusan. Aku Semua mengatakan, Kristen. Bang Hendy jangan kau balik-balikkan omonganku. Aku mengatakan, Jawab Tuhan dan utusan Tuhan. Apa Bang Juma ketawa? aku menjawab Yesus itu adalah utusan dan Tuhan. Jangan kau katakan Tuhan dan utusan, kau balikkan, nggak Ya boleh. sama aja. Nggak sama itu. Gini bang, Apa jual beli. bedanya? Itu. Anda itu minum air putih dulu 1 botol biar Anda sadar. Apa bedanya Tuhan dan utusan dan Tuhan? Bedanya apa? Beda itu bang. Kalau Bedanya Tuhan apa? kalau Tuhan itu tidak diutus, tapi kalau utusan diangkat jadi Tuhan, itu baru pas. Oh, utusan diangkat jadi Tuhan. Jangan Anda tertawa. Jangan Anda. Kalau Anda itu, saya tahu Anda itu Islam. Tuhan dan Allah itu. Ini muka aslinya jual beli. Ya, asli mukaku bos. Itu kumisnya dijual berapa? 1.000. 1.000 aja ku jual, nggak usah 100.000. 1.000 aja ku jual 1 biji. Gerakanlah kumisku itu, ku jual 1.000. Gerakanlah berapa kumisku itu, segitulah nilai harganya. Wis. Keren. Jual Ya, beli. utusan Tuhan. Iya. Yang angkat utusan Tuhan menjadi Tuhan siapa? Yang mengangkat dia itu utusan Tuhan, itulah bapaknya Allah itu. Aduh, songgokong. Jadi Bapak di surga mengangkat Yesus menjadi Tuhan. Yang diangkat dia itu, diangkat sebagai Tuhan itu adalah untuk manusia, tapi tidak bisa menguasai kerajaan surga. Jadi Yesus ini diangkat menjadi Tuhan oleh siapa? Bapaknya. Bapaknya. Mana si Noah itu? Si Noah Masih ada itu. Noah itu biar kuadu dulu otak dia sama otakku dulu. Ya coba. Iya bang, apa yang mau bang tanyakan sama saya? Silakan bang. Aku tanya dulu sama abang, mengapa Anda mengatakan Tritunggal? Ayo jawab.
mengapa Anda mengatakan, kapan saya mengatakan Tritunggal, Bang? Hmm. Dari mana Anda percaya Tritunggal? Saya tidak percaya Tidak Tritunggal. percaya. Berarti Anda percaya, kalau Anda tidak percaya Tritunggal, mengapa Anda menyamakan dengan orang lain? Menyamakan apa, Bang? Enggak, maksudnya gini, mengapa Bang Noah mengaku Kristen sementara mayoritas Kristen dogmanya Tritunggal begitu? Oh, kata-kata Salah kamar. Aduh, udah pusing aku jawab, Bang. Apa ini jual beli deh? Itu kan seperti kata perumpamaan Paksa aja, saya Pak. pesangi. Sementara sebagian Kristen kan mengakui bahwa konsep Tritunggal itu 3 dalam 1. Sebenarnya bukan begitu. Itu kan hanya Ilusi. gimana ya? Saya menjelaskannya ya. Ilusi, angan-angan. Bukan, maksudnya kenapa tidak sesuai dengan pandangan mayoritas begitu loh. Iya. Sementara itu mayoritas tadi. mengatakan Kristen itu ya dogmanya Tritunggal gitu. Tetapi kenapa Bang Noah bilang Kristen tapi dogmanya bukan Tritunggal begitu, nggak sesuai dengan mayoritas gitu. Gitu. Allah Bapa dan Roh. Allah Bapa dan Roh Kudus. Biar ya ku kan? bilang dulu sama Abang Noah, mengapa dikatakan Tritunggal? Ya, silakan katakan, Bang. Kalau ku tahu ya kan, mau ilmu manapun kalian kaji sama aku, yang ku tahu Tritunggal itu satu badan dua roh. Bush. Satu badan dua roh. Ini dah. Satu badan dua roh. Bahaya ini. Ilmu mana yang kalian kaji? Ayo, satu badan dua roh. Buset. Ayo, kita tunjukkan kebenaran itu. Ayo, coba silakan, Bang, silakan. Yang nggak usah gitu juga Bang Jol boleh. Ini Bang Noah. Kenapa dia dibilang Bapa dan Putra dan Roh Kudus, satu badan dua roh? Kata terakhirnya itu Masuk mana ilmu yang ini? yang bagi percaya. Bahaya ini. Satu tubuh dua roh. Roh yang satu mau ke kanan, roh yang satu mau ke kiri. Gimana terpecah badannya? kalau Islam, Aduh. Itu namanya sen kiri belok kanan. Yang satu mau ke kanan, yang satu mau ke kiri. Gimana itu? kenapa? Kalau orang Islam ini, biar ku bilang sama abang, yang publik orang Islam ini NU dan Muhammadiyah. Itulah yang apa? Yang publik. Tapi kalau Kristen ini banyak. Apa sih? Ini gimana nih, Bang? Enggak juga, aku juga bingung ini. Orang bahas Tuhan kalau dia ke Muhammadiyah. Biar Anda, kenapa orang itu, orang Muslim ini, Tuhan dan Allah itu adanya karena Muhammad utusan Allah. Beda sama Kristen. Beda sama Kristen artinya. Kalau Kristen gimana? Kalau Kristen itu Awas ketawa ya. Yesus itu adalah utusan Allah. Terus Nabi Muhammad tadi utusan juga. Sama. Kalau kita bandingkan kederajatan, derajat Derajat ini. mereka, kalau kita bandingkan derajat mereka, kalau si Muhammad ini kan hasil, tapi kalau Yesus ini kan bukan hasil gitu. Makanya harus pandai kita. Oh, gara-gara itu. Aduh. Bukan begitu konsepnya, Bang, jual beli. Iya, Kopi miring ini jual beli terlalu Kalau banyak minum masalah- kopi miring.
kalau masalah itu pun ya nabi-nabi terdahulu sebelum ada kedatangan Nggak Yesus usah kalian juga. banyak bicara, nggak usah kalian banyak bicara ke situ ya konsepnya itu. Lama-lama kok ku kasih mulutmu lem Korea ya. Benar Rama. Nggak usah pala, ujung-ujungnya ke situ ya semua. Tapi pandai untuk nutupin kesalahan Tuhannya dan utusannya dan Muhammadnya. Dikanak-kanai kok rahing. Kalau Yesus Mengerti. itu jual Sudah. beli, Bang. Yesus jual beli. Kalau Yesus itu keluar dari mana? Hah? Keluar dari mana? Sama-sama kita keluar dari wanita. Sama ya? Sama ya? Iya, sama. Kalau nggak ada wanita, Waktu ibunya ngeden itu ngeden Tuhan apa ngeden manusia? itu lain konsepmu, bos. Malu itu dong, malu. Senyumnya dari tadi nggak berhenti-berhenti. Jual beli ini orangnya baik, tapi sayang tersesat. Nggak ada baiknya kalau sesat. Kalau seperti Bunda Rama ini berkata begitu, Udah Rama lagi yang kena nih. secara pribadi baik, kau baik, cuma imanmu sesat. nggak usah. Kau mengatakan ibaratnya kamu naikkan aku, tapi kau jatuhkan lagi aku. Untuk apa? Itu fakta. Untuk apa? Kau jatuhkan, kau naikkan. Fakta. Ah, itu benar tuh. Bunda Rama jawab. Udah Bunda naikin tadi, dia mau jatuhkan lagi di kick. Apa tuh? Jadi fakta bang, kita jangan munafik. Kalau saya tuh gitu orangnya, saya tidak munafik. Apa yang begitu saya omongkan begitu. Kenapa kuburan kalau di Islam itu Iya, kenapa kalau saya- kuburan wanita lebih bau daripada laki-laki? Ayo. Lebih apa? Lebih apa? Lebih bau. Emang baru kau kuburan Lapar mencium. kuburan ya. Aku baru tahu ini. Iya. Astaga. Sudahlah Bang Jol, jangan gitu ah. Malu-maluin Oten kamu ini begini. Nah, Nggak apa usah jawabannya? kamu bicara kayak gitu. Jawabannya dulu dengar. Apa jawabannya? Iya. Ya, kenapa? Karena Kalau laki-laki dan wanita, lebih banyak dosanya wanita daripada laki-laki karena wanita ini menggoda mati bija. laki-laki. Kurang aja. Tidak hormat sama ibu ini. Bang Jol beli. Makanya Tadi udah diangkat dijatuhin. makanya Kok kalau Bang Jol di beli Islam- bahasanya gitu sih. Jual beli jadi kalau- ibumu banyak dosa ya. Makanya kalau di Hei, Islam, jawab dulu. Jadi ibumu banyak dosa. oh, kalau banyak dosa, kita itu sudah lari temengnya itu, temengnya udah lari. Temeng apaan? Lari temeng itu artinya lari dari pembicaraan. Ibaratnya itu yang kubilang itu untuk menjatuhkan aku lagi, diolah dengan omonganku, pemikiran dia. Wah, anak kesian. Mukamu begitu ya, mukamu. Ih. Kenapa? Iya. Coba besarin host. Nggak bisa dibesarin. Bisa Kenapa nggak ya? diukir? Enggak itu, nggak bisa bang, nggak bisa. Kalau hostnya kayak gitu nggak bisa, dia harus normal dulu itu hostnya dia Oh nelpon. iya, dia Nggak lagi bisa, nggak bisa. Nggak bisa. Dia yang- Jeda. Lagi Nggak jeda. bisa, nggak bisa. Dia kayak ini ya, apa itu On yang cam lah suka Bang Jol beli. pakai Bang Jol beli on yang cam. pakai kalau ada ulang tahun, apa sih namanya sih? Badut. Mukanya kayak badut. Semoga panjang umur ulang tahun. Jual beli mukamu lucu loh kayak badut. Coba on cam dulu, jual beli on cam dulu, on cam. Aku pengen lihat kamu ganteng apa gitu. Ya lumayan lah. Tanamkan Ya, coba Bang. on cam. Gini loh Bunda Rama, yang kau pandang itu foto itu, tanamkanlah di hatimu. Wish, mantap. Keren. Kenapa HP-nya? Jeda. Terus suaminya Bunda Rama mau diapain? Kalaupun penghalang aku sama suami Bunda Rama,
Kalau ada perempuan Bunda Rama, kasihlah sama aku. Kodong. Ih, 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 Kodong. ih, Mau sekali makokah? ih. Lagi. Carikan saya tuh janda yang ini mau, yang 70 tahun mau. Aja kok. 70 tahun. Jual beli. Jual beli. Mau janda yang 70 tahun. Ada tetanggaku. Aka. Jual beli marga apa ini, Bang? Woi, kabur dia. Masih ada. Itu dia. Siapa yang turun? 70. Bunda blokir ke Ben. Oh, Ih. Astagfirullah. Mana bang? Jadi apa ya? Ya, Bang Andi, Jadi, aku iya, tak dua izin dulu nggih. Kristen kok bisa Makasih. berbeda ya Ah, beradmin Bang ya? Suma. Lah, kalau itu tadi saya sudah jawab. Memang ada banyak pandangan. Kalau saya memang pegangannya dogma Trinitas. Tapi Bang Noah kan tadi bilangnya tidak, ya sudah. Saya tidak mau. Bukan, kan tadi saya sudah bilang memang mayoritas Kristen dogmanya Trinitas. Makanya tadi saya bingung ketika Bang Noah bilang Kristen tetapi dogmanya ternyata bukan Trinitas. Tapi kalau dijelaskan di awal, saya ngerti gitu loh maksudnya. Ya kalau Trinitas sudah tidak pernah disebut. tidak diajarkan oleh